Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu Prapaskah keempat. Minggu Letare atau Minggu Sukacita, 15 Maret 2026. Saya mengajak kita sekalian saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 9 ayat 1 sampai 41. Kita akan merenungkan tentang beriman tanpa takut dan bertobat penuh sukacita. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri ataukah orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan dalam dia." Sesudah mengatakan semua itu, Yesus meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam berarti yang diutus. Orang itu pergi membasuh dirinya lalu kembali dan dapat melihat lagi. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tapi ia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Mereka kemudian membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya dapat melihat? Jawabnya, "Ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Tetapi yang lain lagi berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena ia telah memelekkan matamu, apakah katamu tentang dia?" Jawabnya, "Dia seorang nabi." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami." Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Lalu Yesus bertemu dengan orang itu dan berkata, "Percayakah engkau kepada Putra Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, dia yang berbicara dengan engkau, dialah orang itu." Kata orang itu, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Beberapa tahun yang lalu, saya mendapatkan SMS yang dikirimkan, tetapi rasa saya meskipun SMS itu bunyinya sangat rohani, juga menyesatkan. Salah satunya boleh saya bacakan kepada Anda karena saya menyimpan SMS berantai semacam ini. Bunyinya begini, "Tuhan Yesus Bapa kami, janganlah melewati rumah saya dan hilangkan semua kekhawatiran dan penyakit saya. Tolong jaga dan sembuhkan keluarga saya dalam nama Yesus. Amin." Lalu kemudian ada tambahan catatan, "Doa ini sangat kuat
Kirimkan kepada 12 orang. Berkat akan menghampiri kamu dalam 4 menit. Pekerjaan baru, rumah tempat tinggal, keuangan. Jangan sampai putus di tangan Anda. Jika putus, Anda akan mendapat musibah. Jangan bertanya. Saudara-saudara, SMS berantai atau semacam itulah yang diteruskan dari satu orang ke orang yang lain dengan jumlah yang ditentukan. Kesannya sangat rohani, tetapi sesungguhnya juga sangat menyesatkan. Pertanyaannya saudara-saudara, apakah Anda percaya dengan isi SMS berantai semacam ini atau pesan singkat berantai semacam ini? Saya sendiri tidak pernah percaya SMS yang bunyinya demikian. Karena sesungguhnya itu sangat menyesatkan. Allah yang digambarkan di sana adalah Allah yang suka menghukum, Allah yang suka mengancam, Allah yang perlu ditakuti. Ini menyesatkan karena Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, bahkan merelakan putranya wafat di salib karena kasihnya kepada manusia. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kadang kita juga mendengar orang mengeluh, curhat, atau bertanya demikian. Dosa apa yang saya lakukan sehingga saya dihukum dengan penyakit ini? Kurang apa saya sekian banyak waktu aktif dalam kegiatan pelayanan di gereja sehingga saya harus dihukum dengan penyakit ini? Sehingga saya harus mendapatkan masalah berat begini, keluarga berantakan dan sebagainya. Pemahaman yang salah bahwa ada hubungan sebab akibat sebenarnya sudah diutarakan di dalam kitab Ayub berabad-abad yang lalu. Teman-teman Ayub berusaha meyakinkan Ayub bahwa penderitaan yang dia alami itu adalah akibat kejahatannya, akibat dosa-dosanya. Bahkan Ayub sendiri merasa Tuhan tidak adil kepadanya. Saudari-saudara umat beriman terkasih, dalam Injil hari ini, kita dapat melihat pertanyaan yang muncul dari pikiran dan pemahaman yang sama terkait seorang yang buta sejak lahir. Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Di balik pertanyaan itu ada pola pikir, ada pemahaman bahwa penyakit atau cacat dilihat sebagai akibat dosa atau karena Allah menghukum. Akibat dari pemahaman semacam ini dalam konteks iman saudari-saudara itu sangat serius. Orang beriman kepada Allah karena takut. Orang beriman karena takut dihukum. Orang beriman karena takut mendapatkan masalah. Orang beriman karena takut masuk neraka dan sebagainya. Padahal kalau orang sungguh mengenal siapa Allah, maka dia tidak perlu takut ketika percaya kepada Tuhan. Justru mestinya beriman dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur karena punya Allah yang luar biasa. Allah yang tidak memperhitungkan kelemahan dan dosa, asalkan kita mau bertobat. Asalkan kita mau berubah. Saudari-saudara umat beriman terkasih, orang bertobat bukan karena takut dihukum, tapi karena sadar betapa Allah itu sungguh luar biasa. Betapa Allah itu penuh kasih. Dia menerima kembali orang-orang berdosa yang mau merendahkan diri. Maka kalau kita ikut-ikutan menyebarkan pesan berantai semacam itu, saudari-saudara, secara tidak langsung kita juga ikut menyebar ketakutan. Kita ikut menyebar kesesatan, mengajak orang beriman karena takut. Anak-anak terang beriman karena menyadari kasih karunia Allah yang begitu besar, yang menghendaki mereka hidup sebagai cahaya
dan garam di tengah dunia. Maka jangan beriman karena takut. Berimanlah karena Anda dikasihi oleh Allah. Poin yang kedua, saudara-saudari, untuk kita renungkan hari ini. Beriman dalam tantangan. Injil menggambarkan proses orang buta itu mengenal dan mengimani Yesus. Awalnya dia tidak tahu siapa Yesus. Setelah Yesus menyembuhkannya, ia bisa melihat Yesus dengan mata jasmaninya. Kemudian pengenalan itu berkembang. Dia melihat Yesus dengan mata hati. Dan pada akhirnya, dia mengenal Yesus dengan mata baru, yaitu mata iman. Dengan mata jasmani, kepada orang-orang Farisi yang bertanya tentang Yesus, dia berkata, orang yang disebut Yesus mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata, pergilah ke Siloam, dan basuhlah dirimu. Setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Dia bersaksi tentang Yesus. Apa yang dia lihat dengan mata jasmani. Sesudah itu, dia melihat Yesus dengan mata hati. Ia berpihak kepada Yesus yang telah menyembuhkannya. Kepada orang-orang Farisi yang mendiskreditkan Yesus sebagai orang berdosa karena menyembuhkan pada hari Sabat, dia membela Yesus dengan mengatakan, ia seorang nabi karena tidak mungkin seorang berdosa membuat mujizat. Luar biasa, saudari-saudara. Dan pada akhirnya orang buta itu melihat Yesus dengan mata iman, mata yang baru. Kepada Yesus yang menanyakan, apakah ia percaya kepada Anak Manusia? Dia menjawab, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembah Dia. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Dalam berpihak dan mengimani Yesus, ia harus berhadapan dengan tantangan. Tapi ia tidak takut untuk berdebat dengan orang-orang Farisi, dengan ahli-ahli Taurat. Meski dia tahu resikonya bahwa dia bisa saja dikucilkan dari komunitas. Dia memang akhirnya diusir keluar. Tetapi ia tidak takut karena dia beriman kepada Yesus dengan sadar dan penuh tanggung jawab. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, proses beriman orang buta ini dapat juga merupakan refleksi dari perjalanan iman kita masing-masing. Bukan mustahil ketika kita mendapatkan berkat, doa terkabul, cita-cita tercapai, usaha berhasil atau sukses naik pangkat. Kita mengenal dan memahami Yesus dengan mata jasmani kita. Yesus sungguh baik. Berkembang ke mata hati, kita berpihak pada Yesus dan menceritakan, kita berbagi pengalaman diberkati. Dan pada akhirnya dengan mata iman, kita semakin diteguhkan. Iman semakin bertumbuh dan iman semakin berbuah di dalam pelayanan. Tapi juga bukan tidak mungkin, saudari-saudara, ketika mengalami pergumulan, ketika mengalami masalah, tantangan berat, mata kita menjadi buta kembali. Tidak melihat Yesus lagi. Mata kita ditutupi oleh masalah-masalah kita. Pergumulan-pergumulan kita. Tuhan bukannya jauh. Tuhan ada dan dekat, tetapi tertutupi oleh masalah-masalah kita. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, menjadi orang beriman, menjadi orang yang percaya kepada Yesus, tidak otomatis segala sesuatu yang bersifat masalah, kesulitan, sakit, dan penyakit itu akan hilang. Itu mustahil. Hidup tanpa tantangan tidak mungkin. Tetapi tantangan atau masalah bisa menjadi ujian akan kemurnian dan kesetiaan dalam beriman. Tuhan juga tidak berjanji akan mengambil alih masalah kita. Sama sekali tidak. Tetapi Dia berjanji, dan dalam situasi apapun,
Dia akan menyertai kita. Saudari-saudara, kita merayakan Minggu Prapaskah keempat ini sebagai Minggu Letare, Minggu Sukacita. Mari kita beriman kepada Yesus dengan penuh sukacita, bukan karena takut. Dan juga mari kita bertobat, memperbarui diri, bukan karena takut, tapi karena kita sadar bahwa kita dikasihi Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersuka cita karena Engkau meneguhkan kami melalui firman-Mu yang membuka pemahaman kami bahwa kami beriman kepadamu karena Engkau kasihi kami, bukan karena kami takut akan hukuman, bukan karena kami takut akan penghakiman, tapi karena kami percaya kasih-Mu melebihi segala macam persoalan atau masalah yang terjadi dalam hidup kami. Kuatkan kami agar kami dengan penuh sukacita memberikan kesaksian hidup yang baik, yang benar di tengah dunia, sehingga makin banyak orang mengenal Engkau dan percaya kepadamu. So, Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.